Kamu merasa bahagia sekarang? Yang Kai bertanya. Bian Yuking menggelengkan kepala, tanpa rasa balas dendam sedikit pun, melainkan kesepian. Sekte Bulu Biru telah pergi. Dia telah bergantung pada Kou Wu seumur hidup. Dan sekarang bahkan Kou Wu sudah mati, meninggalkannya sendirian. Tiba-tiba merasa kehilangan masa depan. Yang penting sembuh dulu. Yang Kai melirik pedang panjang yang melewati dadanya, sedikit mengerutkan kening. Jika dia tidak menggeser tubuhnya pada saat kritis, pedang ini akan benar-benar membunuhnya. Bukannya Yang Kai tidak bisa menyelamatkannya, tetapi Yang Kai tahu bahwa pedang ini tidak bisa membunuhnya. Jadi dia hanya berdiri. Jika cedera ini tidak ditangani tepat waktu, mungkin ada bahaya tersembunyi. Bian Yuking menggelengkan kepalanya lagi dan berkata, pertama ambil tulang Kou Wu. Ada banyak binatang buas di luar. Yang Kai menghela nafas, di mana? Di sana, Bian Yuking menunjuk ke suatu arah. Yang Kai mengulurkan tangannya untuk memeluknya, mengguncang sosoknya dan hendak pergi. Bian Yuking tiba-tiba berkata, cincin ruang mereka. Yang Kai mengulurkan tangannya dan beberapa cahaya yang mengalir terbang. 3 cincin luar angkasa dan artefak dari 2 orang lainnya diambil. Kekayaan seniman bela diri tahap Daosos ini, meskipun Yang Kai tidak menaruhnya di matanya, bagi Bian Yuking, itu adalah kekayaan, dan tentu saja tidak dapat dengan mudah dilepaskan. Lemparkan ke Bian Yuking, lalu berangkat. Tidak butuh waktu lama untuk mencapai tempat itu. Di atas tanah, sesosok mayat tergeletak di atasnya. Siapa lagi kalau bukan Kou Wu? Namun, seperti yang dikatakan pria parubaya sebelumnya, Kou Wu meninggal dengan sangat bahagia, dengan pedang fatal di dadanya, dan dia seharusnya tidak merasakan sakit. Mata Bian Yuking sedikit merah, dan dia mengisap hidungnya, menahan air mata asam, melepaskan diri dari pelukan Yang Kai, dan terbang ke bawah. Mendarat di tanah. Ada keheningan sesaat, dan dengan samar berkata, kamu tidak dapat memiliki kehidupan yang kaya mengikutiku. Temukan tempat yang baik di kehidupanmu selanjutnya. Air mata akhirnya tidak bisa membantu tetapi mengalir, meluncur di pipinya. Dia membungkuk, dengan hati-hati mengumpulkan tubuh Kou Wu, dan meletakkannya di space ring-nya. Yang Kai menyaksikan dalam diam, tidak mengatakan apa-apa. Sampai Bian Yuking selesai berkemas dan terbang, dia membawanya ke gunung terdekat. Divine Sense menyapu, menemukan sebuah gua, dan memasukinya. Yang Kai mengeluarkan beberapa pil roh dan berkata, buka mulutmu. Bian Yuking patuh, membuka mulutnya. Yang Kai mengayunkan tangannya, dan pil roh itu jatuh ke mulut Bian Yuking. Sebelum dia bisa bereaksi, Yang Kai tiba-tiba mengulurkan tangan dan menggenggam gagang pedang panjang yang dimasukkan di depan dadanya, dan menariknya keluar dengan cepat. Bian Yuking menegang, dan saat berikutnya berteriak memilukan. Yang Kai telah menusukkan jarinya beberapa kali ke tubuhnya dan menghentikan aliran darah segar. Dia berdiri dan berkata, kamu memperbaiki efek obat. Itu bukan masalah besar. Berbalik dan meninggalkan gua. Pil roh penyembuhan semuanya disempurnakan olehnya. Salah satunya adalah pil roh kelas kaisar. Cedera Bian Yuking sama sekali tidak serius. Karena tingkat kultivasi tahap Daosos urutan ketiga dan ditambah dengan pil rohnya, mungkin tidak butuh waktu lama untuk pulih sepenuhnya. Setengah hari kemudian, Yang Kai berdiri di pintu masuk gua, mendengar suara langkah kaki. Melihat ke belakang, Bian Yuking telah berganti pakaian bersih dan berjalan keluar. 4 mata saling memandang. Tatapan Bian Yuking sedikit rumit, dan dia berbisik, terima kasih. Di masa lalu, anak yang dia abaikan tumbuh ke titik di mana dia perlu melihat ke atas. Perubahan ini membuat Bian Yuking tidak tahu harus berbuat apa. Secara alami, alih-alih kacakan sebelumnya, sikapnya menjadi sedikit lebih berhati-hati. Ini hanya masalah kecil. Yang Kai menggelengkan kepalanya, dan berkata, kamu menjadi seperti ini. Mungkin aku punya tanggung jawab. Bian Yuking bingung. Mengapa? Yang Kai menatapnya dengan mata panas. Aku membunuh Wu Mengcuan. Apa? Bian Yuking terkejut. Hampir tidak bisa mempercayai telinganya sendiri. Tetapi dia juga mengerti bahwa dengan status dan kekuatan Yang Kai saat ini, tidak perlu berbohong padanya. Karena dia berkata begitu, Wu Mengcuan benar-benar mati di tangannya. Penurunan Sekte Bulu Biru banyak berkaitan dengan hilangnya Wu Mengcuan. Master Sekte sudah pergi, pelindung asli juga dibunuh oleh Wu Mengcuan dan hanya Bian Yuking yang tersisa. Tidak butuh waktu lama bagi Sekte Bulu Biru untuk bubar, dan para murid di pintu berpisah. Yang lain tidak tahu mengapa Wu Mengcuan menghilang. Tetapi Bian Yuking tahu bahwa dia pergi ke Laut Fragmen Bintang. Bagaimanapun, merekalah yang mendapatkan Star Seal di Four Seasons Land untuknya. Hanya saja, Wu Mengcuan benar-benar mati di tangan Yang Kai. Itu adalah keturunan Kaisar Agung Pemakan Surga. Sejauh yang Bian Yuking ketahui,
Wu Mengcuan juga memiliki bagian dari artefak Kaisar-Kaisar Agung Pemakan Surga. Ketika Yang Kai memasuki Laut Fragmen Bintang, dia juga harus menjadi tahap Daosos, dan dia benar-benar mampu membunuh Wu Mengcuan. Sepertinya kamu tidak ingin membalas dendam untuknya. Yang Kai mengamati ekspresinya, sedikit tersenyum. Setelah dia mengatakan bahwa dialah yang membunuh Wu Mengcuan, Bian Yuqing terkejut, tetapi tidak ada emosi lain. Kenapa aku harus membalaskan dendamnya? Bian Yuqing mencibir. Jika dia tidak membutuhkan seseorang untuk mengelola Sekte Bulu Biru untuknya, aku akan terbunuh setelah dia keluar dari penjara. Saya tidak punya pendapat tentang kamu membunuhnya. Petik 2. Yang terbaik adalah tidak memiliki pendapat. Yang Kai mengangguk dengan lembut, dan tiba-tiba berkata, ngomong-ngomong, ketika ketiga orang itu mengejarmu, apa token roh yang mereka bicarakan? Bian Yuqing terdiam beberapa saat, tetapi masih mengeluarkan liontin Gyokcian seukuran telapak tangan dari cincin luar angkasa dan menyerahkannya kepada Yang Kai. Benda ini. Yang Kai melihat dan menemukan bahwa liontin giok ini diukir dari safir. Sama sekali tidak istimewa. Safir adalah sejenis mineral giok. Itu tidak terlalu berharga. Itu diproduksi di banyak tempat. Saat menyempurnakan beberapa artefak tingkat rendah, kamu mungkin perlu menggunakan satu atau dua. Bagaimana hal semacam ini dapat menyebabkan pertarungan dan pengejaran seniman bela diri tahap Daosos? Berbalik ke belakang. Sebenarnya ada beberapa angka yang terukir di belakang. 3912. Apa gunanya? Yang Kai memandang Bian Yuqing dengan curiga. Ini adalah token Istana Danau Roh. Dengan itu, kamu bisa pergi ke ruang rahasia budidaya Istana Danau Roh. Bian Yuqing menjelaskan. Kamu belum pernah ke sini selama bertahun-tahun. Kamu mungkin tidak tahu seperti apa Istana Danau Roh hari ini. Betapa hidup itu. Ada banyak orang yang mengantri setiap tahun di ruang rahasia budidaya. Token saya hanya ditukar dari Istana Danau Roh setelah menghabiskan semua aset saya. Namun, itu akan memakan waktu 2 bulan sebelum giliran saya untuk masuk dan berkultivasi. Petik 2. Wajah Yang Kai menjadi hitam dan terkejut. Dalam 2 bulan, begitu banyak orang berbaris. Petik 2. Bian Yuqing berkata, kalau begitu, tahukah kamu berapa lama waktu yang saya butuhkan untuk mendapatkan token ini? Berapa lamakah? Setengah tahun. Bian Yuqing berkata, saya harus menunggu 6 bulan untuk mendapatkan token ini. Tetapi saya harus menunggu 8 bulan penuh untuk mendapatkan giliran saya. Ada banyak orang lain yang menunggu selama 1 atau 2 tahun. Petik 2. Apa itu? Yang Kai terkejut, dan bertanya, Istana Danau Roh sangat panas? Bian Yuqing berkata sambil tersenyum. Energi spiritual dunia Istana Danau Roh kaya. Dan ruang budidaya kelas manusia terendah juga luar biasa, yang sebanding dengan tempat yang ditempati oleh sekte kecil biasa. Kami yang ingin melakukan terobosan, tentu saja bergegas ke Istana Danau Roh. Tetapi tidak ada cara lain. Kami hanya bisa menunggu dalam antrean. Petik 2. Yang Kai berkata, karena ini, ketiga orang itu ingin mengambil tokenmu? Bian Yuqing berkata, tentu saja, kamu tidak meremehkan nilai token ini. Setelah Istana Danau Roh mengeluarkan token, itu hanya mengenali tanda itu bukan orangnya. Dengan kata lain, siapapun yang memegang token ini dapat pergi ke ruang budidaya Istana Danau Roh dalam 2 bulan. Saya menukar token ini pada saat itu dan menghabiskan semua sos kristal saya. Tetapi sekarang jika saya menjual token ini di pasar gelap, itu pasti akan melipat gandakan keuntungan. Bahkan token teratas sering muncul di pelelangan. Petik 2. Alasannya untuk waktu. Yang Kai mengangkat alisnya. Yah. Semakin tinggi waktunya, semakin berharga tokennya. Pasar gelap Maplewood City akan menjadi gila jika barang ini dijual di sana. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang ingin menemukan token di sana. Yang Kai mengangguk. Belum lagi nilai dari token itu sendiri, yaitu memungkinkan orang memasuki ruang budidaya 2 bulan kemudian, yang cukup membuat banyak orang kehilangan akal. Bian Yuqing seharusnya secara tidak sengaja mengeksposnya, dan Sekte Gunung Patah 3 orang mengejarnya untuk itu. Setelah tidak kembali ke sini selama beberapa tahun, dia tidak berharap perubahan di sini menjadi begitu besar. Tingkat ruang budidaya apa yang bisa kamu masuki? Yang Kai berpikir sebentar dan bertanya lagi. Token giok putih untuk kelas manusia. Token safir untuk kelas bumi. Sedangkan untuk token giok merah, tentu saja untuk kelas surga. Bian Yuqing menjelaskan. Tingkat surga, bukanlah tempat yang bisa dimasuki oleh orang-orang seperti saya. Di tempat itu, bahkan banyak kaisar realem ingin masuk. Dengan aset Bian Yuqing, tentu saja tidak ada cara untuk bersaing memperebutkan tempat. Bumi, gumam Yang Kai. Tampak berpikir, kamu ingin memasukinya. Untuk melihat apakah kamu dapat menembus alam kaisar? Bian Yuqing samar-samar tersenyum dan berkata, selalu bekerja keras, meskipun tidak terlalu berharap. Dia tidak memiliki banyak kepercayaan diri.
Yang Kai memperkirakan bahwa bahkan jika dia memasuki ruang budidaya kelas bumi, dia tidak dapat menembus alam kaisar. Dalam budidaya seniman bela diri, mentalitas adalah faktor yang sangat penting. Samar-samar bergumam pada diri sendiri, Yang Kai berkata, ayo pergi. Pergi kemana? Bian Yuking bertanya. Pergi ke Istana Danau Roh. Saya belum pernah ke sini selama beberapa tahun. Kamu sepertinya akrab dengan Istana Danau Roh. Kamu bisa menjadi pemandu wisata saya. Petik 2. Bian Yuking mengangguk dan berkata, oke. Yang Kai mendesak Kaisar Yuan, membungkusnya dan melaju menuju Istana Danau Roh, tetapi tidak mengembalikan token safir. Bian Yuking ragu-ragu untuk berbicara, tetapi pada akhirnya dia tidak bisa memintanya. Jika Yang Kai benar-benar berniat untuk merebut token safirnya, Bian Yuking tidak bisa menyimpannya. 1000 mil, dan butuh waktu singkat untuk tiba. Saat di udara, Yang Kai melihat Istana Danau Roh di kejauhan. Itu sedikit menakjubkan, hanya setelah beberapa tahun. Sebuah kota tidak kurang dari Maplewood City terbentuk di sini. Dan sepertinya ini masih berkembang. Mungkin tidak akan memakan waktu bertahun-tahun. Istana Danau Roh ini dapat langsung mencaplok Maplewood City dan digabungkan menjadi satu. Melihat Yang Kai tampaknya angkuh untuk terbang, Bian Yuking buru-buru berkata, kamu harus membayar sos kristal untuk memasuki Spirit Lake City. 10 kristal sos peringkat menengah per orang. Petik 2. Tol ini agak mahal. Yang Kai tercengang. Dia telah pergi ke banyak kota. Tetapi biaya yang dibebankan oleh kota-kota itu umumnya didasarkan pada sumber kristal tingkat rendah. Dan kebanyakan dari mereka hanya 10 kristal sos tingkat rendah. Tetapi kota Danau Roh ini sebenarnya berharga 10 kristal sos tingkat menengah. Yang 100 kali lipat dari kota-kota lain. Ini sepadan dengan uangnya, meskipun energi spiritual dunia di Spirit Lake City tidak sebagus ruang kultivasi di Spirit Lake Palace. Itu juga sangat kaya. Banyak orang yang tidak bisa mendapatkan token akan mencari tempat di Spirit Lake City. Yang Kai mengangguk. Dia juga naik dari seniman bela diri bawah selangkah demi selangkah. Dan dia secara alami dapat menghargai kesulitan para seniman bela diri di bagian bawah. Bagi mereka, energi spiritual dunia di Spirit Lake City tidak lebih dari semacam panutan. Dan 10 kristal sos peringkat menengah sangat berharga. Saat berbicara, kedua orang itu telah tiba di gerbang kota. Untungnya, gerbang kota kosong. Jangan sampai banyak orang yang mengantri. Ketika giliran Yang Kai, kristal sos peringkat tinggi terlempar keluar. Seniman bela diri yang menjaga gerbang mengambilnya dan membiarkan mereka pergi. Bukannya Yang Kai sengaja memamerkan kekayaannya. Tetapi sos kristal tingkat menengah aslinya dan sos kristal tingkat rendah pada dasarnya dikosongkan. Kristal sos di cincin luar angkasa semuanya berperingkat tinggi. Memasuki kota Danau Roh, gelombang keaktifan mengalir ke arahnya. Jalanan penuh dengan seniman bela diri. Sangat hidup. Dan di kedua sisi jalan, ada banyak toko, baris demi baris, dan banyak orang mendirikan kios langsung di ruang terbuka, dan menjual barang-barang yang tidak mereka butuhkan. Sebagian besar kios di atas memiliki orang-orang yang tak ada habisnya menginap, dan tawar-menawar. Yang Kai mengklik lidah seseorang dengan heran. Melihatnya, seniman bela diri tahap Daosos tidak ada habisnya di sini. Dan bahkan ada beberapa kaisar realem yang menyembunyikan tingkat kultivasi berjalan di antara orang banyak. Yang pada dasarnya tidak mungkin jika itu di masa lalu. Saat itu, orang terkuat di dekat Maplewood City hanyalah tahap Daosos tingkat 2. Daosos seni bela diri panggung tidak bisa dihitung dengan dua telapak tangan. Tapi sekarang dalam situasi ini, ada tahap Daosos di mana-mana. Semua perubahan ini secara alami karena munculnya Istana Danau Roh. Yang Kai berjalan sepanjang jalan, merasakan suasana yang hidup, perasaan yang sangat tidak nyata. Bian Yuking juga berbicara dengan Yang Kai tentang Spirit Lake City dari waktu ke waktu, dan Yang Kai tidak bisa tidak mengangguk. Sejak pembubaran Sekte Bulu Biru, dia dan Kou Wu dua orang datang ke Spirit Lake City untuk mendiskusikan kehidupan mereka. Secara alami, mereka memiliki pemahaman yang lebih baik tentang tempat ini daripada Yang Kai. Hampir 1 jam kemudian, dua orang datang ke Istana Danau Roh, pusat kota Danau Roh. Istana besar itu seperti kota di dalam kota, dan di gerbang istana, banyak orang berbaris. Yang Kai melihat dengan jelas. Orang-orang ini membentuk total 3 kelompok. Kelompok paling kiri memiliki jumlah orang terbesar, sekitar 500 orang. Jumlah di tengah jauh lebih kecil, hanya setengah dari kelompok kiri. Jumlah orang di sebelah kanan bahkan lebih sedikit, sekitar 70 orang. Dan seniman bela diri di ketiga kelompok ini sama sekali berbeda. Garis panjang di sebelah kiri pada dasarnya adalah semua Origin King Realm atau di bawah seniman bela diri Origin King Realm. Kadang-kadang beberapa tahap Daosos dicampur di dalamnya. Dan sebagian besar grup di tengah adalah tahap Daosos Orde pertama kedua, dan beberapa tahap Raja Void. Adapun kelompok di paling kanan,
Tingkat budidaya setidaknya tahap Dao Sos tingkat 2. Orde ketiga ada di mana-mana, dan bahkan ada 2 kaisar realem. Yang Kai dengan serius berkata, ketiga kelompok ini memiliki token yang berbeda, kan? Bian Yuking mengangguk dan berkata, ya, token giok putih ada di paling kiri. Pemegang token safir di tengah, dan token batu giok merah di sebelah kanan. Di Istana Danau Roh, ruang budidaya kelas manusia memiliki jumlah terbesar, diikuti oleh kelas bumi, dan kelas surga dengan jumlah paling sedikit. Jadi jangan lihat token giok putih itu antriannya panjang, tapi nyatanya kecepatan belokannya cukup cepat. Yang Kai mengangguk, melangkah ke samping, datang ke lokasi yang relatif kosong, melihat sekeliling, menunjukkan sedikit kepuasan. Bian Yuking tidak tahu apa yang akan dia lakukan, tapi dia tidak bertanya, hanya melihat dengan rasa ingin tahu. Yang Kai tiba-tiba berkata dengan keras, ada satu token safir bernomor 3912. Jika kamu menginginkannya, belilah sesegera mungkin. Pertama datang pertama dilayani. Meskipun suaranya tidak keras, tetapi di bawah desakan kekuatan, seluruh kota Danau Roh dapat mendengarnya. Kulit Bian Yuking berubah, berteriak kaget. Apa yang kamu lakukan? Ini adalah token safir yang telah dia habiskan semua asetnya dan akhirnya dia dapatkan. Dan ini akan menjadi gilirannya dalam waktu 2 bulan. Kunci apakah dia dapat dipromosikan ke Kaisar Realem? Yang Kai benar-benar menjual token tanpa persetujuannya. Jika dia benar-benar ingin menjualnya, dia harus pergi ke rumah lelang. Bagaimana dia bisa menyimpannya sampai sekarang? Percayalah kepadaku, Yang Kai meliriknya. Bian Yuking tiba-tiba menjadi tercengang, mengerutkan kening, mengangguk, dan berhenti berbicara. Yang Kai sudah menjadi Kaisar Realem. Jika dia benar-benar jahat terhadapnya, dia tidak bisa menolak. Setelah kata-kata Yang Kai diteriakkan, para seniman bela diri yang berjalan di dekatnya semua berhenti dan menatapnya dengan terkejut. Saat berikutnya, aliran orang bergetar, dan menerkam ke arah Yang Kai. Dalam sekejap mata, Yang Kai dan Bian Yuking dikelilingi oleh sekelompok besar orang. Situasi tak terduga ini membuat Bian Yuking sedikit gugup. Di antara orang-orang yang bergegas masuk, banyak orang memancarkan aura yang sangat kuat, yang tidak bisa dia lawan. Dia bersandar pada Yang Kai tanpa sadar, sepertinya menemukan rasa aman. No, 3912, betulkah? Keluarkan dan biarkan aku melihatnya. Jika kamu berani membodohiku, nak, kamu sudah mati. Seniman bela diri yang tinggal di Spirit Lake City. Ada banyak orang yang ingin meminta token. Mereka tentu sudah familiar dengan angka-angka itu. Token safir nomor 3912. Ini sudah sangat maju. Tidak akan memakan waktu lebih dari 2 bulan untuk menunggu giliran. Umumnya, token semacam ini hanya akan muncul di lelang, dan bahkan mungkin tidak tersedia di pasar gelap. Sekarang tiba-tiba satu muncul di kerumunan, yang secara alami membuat orang bersemangat. Untuk sesaat, kerumunan penuh dengan suara. Yang Kai mengabaikan mereka yang mengancamnya, masih berteriak, mengurus urusannya sendiri. Terus-menerus seseorang terbang dari kejauhan. Tidak butuh waktu lama, jumlah seniman bela diri yang berkumpul di sini melebihi 500. Yang Kai dan Bian Yuking dikelilingi oleh orang-orang di segala arah, bahkan di udara, yang penuh dengan seniman bela diri. Jika bukan karena Spirit Lake City tidak mengizinkan perkelahian, saya khawatir seseorang akan mengambilnya. Melihatnya, Yang Kai mengulurkan tangannya dan segera mengeluarkan token safir. Dia menunjukkannya kepada semua orang di depan, dan kemudian membalikkannya dan mengangkatnya tinggi-tinggi untuk menunjukkannya. Angka-angka di bagian belakang bersinar terang di bawah sinar matahari, yang membuat orang melihat dengan jelas. Ini benar-benar bernomor 3912. Sudah lama sejak token peringkat tinggi muncul, jumlah ini hanya perlu menunggu 2 bulan. Nak, saya yang pertama datang. Cepat jual tokennya. Harga menjamin kepuasan kamu. Seorang lelaki setengah tua berteriak dengan penuh semangat. Lelaki tua ini tidak muda. Berambut putih. Tingkat kultivasi hanya tahap Dao Sos tingkat kedua. Dan ada gelombang ki kematian di seluruh tubuh. Dan energi darah sangat tipis. Sepertinya kiamat akan datang. Namun, jika dia bisa menerobos ke martial Dao yang lebih tinggi, dia mungkin hidup selama beberapa tahun lagi. Jadi dia secara alami sangat peduli dengan token ini. Tahap Dao Sos urutan ketiga lainnya dengan acuh tak acuh mengabaikan dari udara dan berkata, nak, bagaimana kamu menjual token? Buat harga. Yang Kai sedikit tersenyum, melihat sekeliling, berkata, sepertinya teman-teman sangat tertarik dengan token ini. Baik sekali, kalau begitu, aku akan melelangnya di tempat, dan harga yang lebih tinggi akan mendapatkannya. Orang tua itu mendengar ini dan kulitnya berubah dan meraung. Wah, kamu baru saja mengatakan yang pertama datang. Dia yang pertama.
Bagaimana kamu bisa menarik kembali kata-katamu? Yang Kai menyeringai dan berkata sambil tersenyum. Tuan tua, saya hanya mengatakannya dengan santai dan kamu benar-benar menganggapnya serius. Token berharga ini secara alami akan dilelang. Kamu, jenggot lelaki setengah tua itu bergetar dan berkata dengan marah. Orang tua ini marah. Kapan dilelang? Berapa harga awalnya? Tanya panggung Dao Sos di langit. Yang Kai berkata, semua orang bisa memulai, tidak ada harga awal. Begitu banyak orang yang memperjuangkannya, tidak perlu harga awal, harganya akan naik secara alami. Ketika kata-kata itu jatuh, seseorang berteriak 20 juta. 20 juta adalah harga membeli token dari Istana Danau Roh. Apakah kamu tidak malu? 30 juta? 31 juta? 32 juta? Tawaran meningkat satu demi satu. Dan dalam sekejap mata, token safir ini mencapai harga 36 juta. Yang Kai bertanya kepada Bian Yuking dengan suara rendah. Apakah ini sos kristal tingkat rendah atau sos kristal tingkat menengah? Bian Yuking menjawab. Sos kristal tingkat menengah. Token giok putih menggunakan sos kristal tingkat rendah. Sedangkan token giok merah hanya dapat dibeli oleh sos kristal tingkat tinggi. Berapa banyak yang kamu habiskan ketika kamu membeli ini? Yang Kai bertanya lagi. 20 juta kristal sos peringkat menengah, 10 juta sos kristal tingkat menengah. Dikonversi, itu adalah 200.000 sos kristal tingkat tinggi. Jumlah ini bukan apa-apa baginya. Tetapi bagi Bian Yuking itu semua adalah asetnya. Itu juga berkat dia merawat sekte bulu biru di masa lalu dan memiliki sumber daya budidaya sekte di tangannya. Jika tidak, dia tidak akan memiliki begitu banyak kekayaan. 20 juta naik menjadi 36 juta dalam sekejap mata. Ini bukan batasnya. Dapat dikatakan bahwa Bian Yuking membuat nilainya 2 kali lipat. Permintaan token ini kepada seniman bela diri Spirit Lake City sudah jelas. 40 juta, di udara. Seorang seniman bela diri tahap Dao Sos urutan ketiga meneriakkan harganya dengan kasar. Tampaknya itu menyakitkan. Tetapi selama ada token safir ini di tangannya. Setelah 2 bulan itu, dia dapat mencoba terobosan ke Kaisar Realem. Jika berhasil, berapakah 40 juta sos kristal tingkat menengah? Munculnya Istana Danau Roh telah memungkinkan banyak seniman bela diri untuk menembus belenggu mereka sendiri. Ada lusinan yang dipromosikan ke alam kaisar selama bertahun-tahun. Pada dasarnya, ada sekitar 10 setiap tahun. Itu mungkin bukan hal yang mustahil baginya. Jika ada yang bisa membayar harga yang lebih tinggi, saya tidak ingin token ini. Seniman bela diri tahap Dao Sos tingkat ketiga mengertakkan giginya dan melihat sekeliling dengan waspada. Yang membuatnya senang adalah setelah dia mengatakan harga ini. Tidak ada yang menaikkan harganya. Pikirkan tentang itu. 40 juta 2 kali lebih banyak daripada membeli token dari Istana Danau Roh. Harga seperti itu pada dasarnya ada di garis bawah. Tidak ada yang bodoh, meskipun angka ini berperingkat sangat tinggi. Kristal sos setiap orang bukanlah sesuatu yang tertiup angin kencang bagi mereka. Bagaimana mereka bisa menyia-nyiakannya sesuka hati? Orang tua menawar 40 juta dan 10.000. Sebuah suara tua tiba-tiba datang dari tidak jauh. Semua orang mendengar ini dengan ekspresi aneh. Dia tiba-tiba menaikkan harga sebesar 10.000. Tidak diketahui apakah dia ingin mengambil tawaran murah atau memiliki dendam terhadap seniman bela diri yang menawar 40 juta dan sengaja ingin membuatnya sakit. Siapa? Siapa itu? Seniman bela diri dari tahap Dao Sos tingkat ketiga yang mendengar ini juga sangat marah. Dan sebuah gunung berapi muncul di dadanya. Meskipun Yang Kai tidak mengatakan berapa banyak yang harus ditingkatkan setiap kali, semua orang cukup patuh saat menawar sekarang. Setiap peningkatan setidaknya 500.000. Tetapi sekarang tiba-tiba meningkat 10.000. Bukankah ini membuat masalah? Ini Pak Tua, kenapa? Apakah kamu memiliki pendapat? Ketika siluet itu melintas, seorang lelaki tua tiba-tiba muncul dan terbang di atas semua orang, menatap semua orang. Saat berbicara, kekuatan didesak, dan ledakan Kaisar Inten meledak. Alam Kaisar, seniman bela diri, yang masih melihat sekeliling, mengubah kulitnya dan terdiam. Kaisar Realem benar-benar datang untuk merebut token safir darinya, yang tidak dia duga. Meskipun token safir adalah untuk ruang budidaya kelas bumi, dan juga berguna untuk alam kaisar, tetapi alam kaisar umumnya pergi ke ruang budidaya kelas surga. Tentu saja, tidak menutup kemungkinan bahwa partisipasi lelaki tua ini dalam pelelangan disiapkan untuk murid atau keturunannya. Itu Master Sekte Gunung Patah Le Dongzeng. Di antara kerumunan, seseorang tiba-tiba berbisik. Seolah-olah dia mengenali identitas lelaki tua itu. Yang lain mendengar ini, dan mereka semua terlihat ketakutan. Tubuh Bian Yuking sedikit gemetar, dan secara tidak sadar merasa bahwa Le Dongzeng ada di sini untuk membuat masalah. Tetapi setelah memikirkannya dengan cermat,
Dia dan Yang Kai sama sekali tidak terlihat ketika mereka membunuh 3 murid Sekte Gunung Patah. Kemudian, ekspresinya sangat santai. Yang Kai sedikit menyipit, menatap Le Dongzeng, tampak berpikir. Belum lagi Pak Tua tiba-tiba datang dengan kenaikan harga 10.000 dan dicurigai menyebabkan masalah. Dia sendiri yang membunuh murid Sekte Gunung Patah. Master Sekte tiba-tiba muncul. Bagaimana ini bisa menjadi kebetulan? Mungkinkah hal-hal itu terungkap? Seharusnya tidak. Ketika membunuh orang, Divine Sense-nya terus memeriksa sekeliling. Tidak ada yang memata-matai sama sekali. Dan mereka bertiga tidak mengirim pesan apapun sebelum mereka mati. Bagaimana Le Dongzeng bisa tahu? Ternyata itu Tuan Le, seniman bela diri tahap Dao Sos tingkat ketiga juga mengenali Le Dongzeng. Dan berkata dengan senyum pahit. Karena Tuan Le menginginkan token safir ini, Junior tidak berani berkomentar. Lebih baik jika tidak ada komentar. Le Dongzeng mendengus ringan, menoleh dan menatap Yang Kai, dan mengulurkan tangannya. Beri aku token. Yang Kai menatapnya, dan berkata sambil tersenyum, lelang belum berakhir. Le Dongzeng berkata, mengapa? Mungkinkah seseorang menawar lebih tinggi dari Pak Tua? Tatapan Agung melihat sekeliling. Tetapi siapapun yang dia lihat tidak bisa menahan perasaan merinding. Bahkan jika mereka ingin menawar, mereka tidak berani berbicara. Terlebih lagi bagaimana harga 40 juta hampir mencapai batas mereka. Begitu. Harga Pak Tua adalah yang tertinggi. Le Dongzeng mengulurkan tangannya lagi. Berikan tokennya. Yang Kai menyentuh dagunya dan menggelengkan kepalanya. Harga kamu adalah yang tertinggi. Tetapi token ini, saya tidak akan menjualnya kepada kamu. Mau ambil token dengan menambahkan 10.000? Jika Yang Kai benar-benar memberikannya padanya, itu akan terasa menjijikkan untuk waktu yang lama. Terlebih lagi bagaimana token ini yang ingin diambil oleh 3 seniman bela diri dari Broken Mountain Sect. Bahkan Kou Wu terbunuh untuk menyimpan tokennya. Bagaimana dia bisa menyerahkan token ke Broken Mountain Sect? Kulit Le Dongzeng tenggelam. Berteriak, apakah kamu tidak berani mengikuti aturan, nak? Yang Kai berkata sambil tersenyum. Barang-barang saya menetapkan aturan, kamu bawang hijau? Begitu kata-kata itu keluar, sekelompok orang memandang Yang Kai dengan tercengang. Diam-diam mengagumi keberaniannya. Le Dongzeng adalah kaisar realem, dan pemuda ini berani memprovokasi dia. Mencari kematian, Le Dongzeng sangat marah, dan menekankan momentumnya pada Yang Kai segera setelah dia berbicara. Banyak orang yang berdiri di sekitarnya mengerang dan secara bersamaan mundur. Yang Kai tetap diam, menatap Le Dongzeng dengan mencibir, menghembuskan napas dengan ringan. Cara yang mengesankan dari alam senior kaisar perlahan keluar seperti binatang buas yang terbangun. Kulit Le Dongzeng berubah. Ini juga kaisar realem. Orang lain juga terkejut. Mereka tidak menyangka Yang Kai benar-benar memiliki tingkat kultivasi kaisar realem. Dan semua orang takut. Untungnya, semua orang cukup patuh pada pelelangan sekarang dan tidak banyak menyinggung perasaannya. Jika tidak, mereka tidak akan memiliki sesuatu yang enak untuk dimakan. Orang tua yang melewatkannya, ekspresi Le Dongzeng tiba-tiba menjadi dingin. Yang Kai memperlakukannya sebagai dia. Dia tidak pernah melihatnya. Sebaliknya dia mengulurkan tangannya dan menunjuk ke depan. Siapa itu? Datang ke sini untukku. Semua orang secara bersamaan berjalan menjauh dari jari. Seolah itu bukan jari, tapi ular berbisa. Seniman bela diri yang sebelumnya menawar 40 juta juga bersembunyi. Tetapi ketika dia bersembunyi, dia menemukan bahwa jari Yang Kai terus mengikutinya. Kulitnya tiba-tiba pahit, membuka mulut dan berkata, "Senior ini, apa pesananmu?" Meskipun dia jauh lebih tua dari Yang Kai, tingkat kultivasinya tidak sebaik dan hanya bisa disebut senior. Kemari, Yang Kai berkata lagi. Pria itu tidak punya pilihan selain berjalan menuju Yang Kai dengan ekspresi cemas. Tidak tahu apa yang akan dilakukan Yang Kai padanya. Ketika dia datang ke depan, sebelum dia berbicara, Yang Kai memasukkan token safir ke tangannya dan berkata, token itu dijual kepadamu. Kulit Le Dongzeng langsung pucat pasi. Dia memiliki tingkat kultivasi kaisar realem tingkat pertama, dan harganya lebih tinggi. Yang Kai tidak menjualnya padanya. Sebagai gantinya, dia memberikan token safir ke tahap Dao Sos, yang hanya menamparkan wajahnya di depan umum. Di sisi lain, seniman bela diri tahap Dao Sos terkejut dan ngeri, tanpa kegembiraan. Token safir yang dia pegang di tangannya seperti besi solder merah, yang sangat panas. Jika Le Dongzeng tidak membuka penawaran, dia akan dengan senang hati mengambil token ini. Tetapi sekarang ada Le Dongzeng di sini. Bagaimana dia bisa berani mengambilnya? Setelah mengambilnya, dia pasti akan menyinggung orang itu, dan mungkin akan dibalas dalam waktu dekat. Senior ini, token Danau Roh, aku tidak menginginkannya. Setelah berbicara dengan sangat sulit, dia mengembalikan token Danau Roh.
Kamu tidak berani menginginkannya? Yang Kai meraih kerahnya. Matanya menatap, dan berkata dengan keras. Percaya atau tidak, aku akan mengalahkanmu. Pria itu ngeri. Wajahnya menjadi pucat, dan dia buru-buru berkata, di Spirit Lake City, tidak ada pertempuran yang diizinkan. Yang Kai berkata dengan muram, bisakah kamu bersembunyi di Spirit Lake City selama sisa hidupmu? Menunggu kamu meninggalkan kota, aku akan mengalahkanmu. Orang itu hampir menangis, terdiam dan berkata, Senior, mengapa kamu mempersulit saya? Saya hanya tahap Daosos. Menjual token Danau Roh mempersulitmu? Yang Kai mencibir, memegang kerahnya. Apakah kamu menginginkannya? Jika tidak, kamu sudah mati. Pria itu menghindari matanya dan tidak berani berbicara dengan Yang Kai. Yang Kai berbisik, jika kamu menginginkannya, kamu mungkin menyinggung Le Dongzeng. Tetapi kamu akan mendapatkan token, yang akan memberi kamu kesempatan untuk dipromosikan ke Kaisar Realem. Jika kamu tidak menginginkannya, kamu akan menyinggung tuan muda ini. Tidak ada manfaat sama sekali. Pertimbangkan untung dan rugi dengan hati-hati. Petik 2. Ketika orang ini mendengarnya, matanya berbinar. Ya, apakah dia menginginkan token ini atau tidak? Dia akan menyinggung Kaisar Realem. Tetapi jika dia melakukannya, ada secercah harapan untuk promosi. Kenapa dia tidak ingat pertanyaan sederhana seperti itu? Dalam sekejap, ada keputusan di hatinya. Angkat kepala melihat Le Dongzeng. Orang ini memegang kepalan tangan dan berkata, Le Master, bukan karena junior bersaing dengan kamu. Saya terpaksa membelinya. Saya meminta tampilan cerah senior. Huff, Le Dongzeng mendengus dingin. Membuat pria itu pucat lagi. Tetapi masalahnya sudah berakhir. Dia tidak perlu ragu. Dan dengan cepat mengeluarkan 40 juta kristal sos tingkat menengah dari cincin luar angkasanya. Memasukkannya ke dalam cincin luar angkasa lain dan memberikannya kepada Yang Kai. Yang Kai mengambilnya dan melemparkannya ke Bian Yuking. Lalu melepaskan seniman bela diri itu. Dengan tegas berkata, kamu dapat memiliki token ini. Tetapi kamu tidak akan pernah bisa menjualnya. Terutama kepada orang tua. Dia mengarahkan jarinya ke Le Dongzeng dan mengancam. Jika saya tahu bahwa kamu menjualnya kepadanya, Huff. Saya tahu, saya memilikinya. Saya tidak akan pernah menjualnya. Pria itu mengangguk berulang kali. Ayo pergi, Yang Kai melambaikan tangannya. Pria itu bergegas ke kerumunan dan menghilang. Ketika orang lain melihat bahwa token telah dijual, tentu saja mereka tidak memiliki niat untuk tinggal. Dan mereka semua pergi. Hanya Le Dongzeng yang tinggal. Menyipitkan mata pada Yang Kai. Berkelap-kelip dengan cahaya sedingin es. Dan berkata, teman kecil ini, saya tidak tahu bagaimana orang tua itu menyinggung kamu. Membuat kamu ingin menargetkan Patwa dengan cara ini. Yang Kai berkata sambil tersenyum. Mengapa Sekte Master Le berpura-pura bingung? Karena dia datang ke pintu. Dia mungkin juga berbicara dengan jelas. Petik 2. Le Dongzeng berkata, saya tidak tahu apa yang dibicarakan teman kecil itu. Jika kamu tidak tahu, maka tidak ada yang perlu dikatakan. Yang Kai berbalik, menyapa Bian Yuking, ayo pergi.